Ini masih simpang banget nih. Kata-kata bekerja adalah ibadah itu. Kan jadi enak banget tuh teman-teman kita tuh menanyakan hal-hal yang begitu luar biasa sehingga penuh dengan bantaian ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau bebannya saya baca sekilas dari apa yang disampaikan oleh pemakalah ini, bekerja ini judulnya bukan bekerja adalah ibadah sebenarnya yang pasti. Tapi lebih pas lagi ini mengkreativitaskan waktu untuk bernilai ibadah. Seperti itu. Jadi bagaimana diri kita menceburkan untuk mengisi waktu itu agar waktu itu bernilai ibadah. Jadi lebih menurutkan. Kalau menurut ke sana, insya Allah nggak ada bantaian yang begitu luar biasa. Jadi lebih mengarah kepada bagaimana kita mengisi waktu itu agar waktu itu bisa bernilai ibadah. Nah, kalau dia menyatakan time is money, gitu kan? Waktu adalah waktu, sah-sah saja sebenarnya. Sebenarnya Bang Udin ini harus mampu mempertahankan kata-kata itu tadi. Bilang aja, ini adalah latar belakang dari sebuah masalah. Sehingga ini saya angkat dalam sebuah makalah. Makanya diletakkan di awal bahasa. Ya. Pertahankan tulisan itu dipertahankan, jangan kalah dengan teman-teman di biasa. Sebenarnya itu latar belakang. Sebab semuanya butuh waktu. Semuanya butuh tanpa dia mampu. Begitu katanya tadi. Nah, duit itu harus dikejar dan diraih dengan usaha dan kerja. Gitu. Makanya saya tampilkan di awal sebagai latar belakang sebuah masalah. Kan bisa begitu dia ngomong tidak betulnya. Gitu kan ya? Iya. Ya kita harus ya. Serah aja. Tenang aja. Gitu loh. Nah kemudian, oleh karena itu masalah waktu. Jadi katakan menurut Al-Maududi itu kan diawali dengan al-waktu kata ya. Kan itu kan? Ya. Itu masalah waktu lagi. Kemudian dikatakan lagi all your activities and your entire life are ibadah. Kan itu. Kalau begitu kan. Biar in accordance with the law of God. Jadi semua aktivitas kamu dan laju kehidupan kamu itu bisa bernilai ibadah apabila bersesuaian dengan hari-hari hukum Allah. Apabila bersesuaian perkenaan dan juga ada di bawah hukum-hukum Allah. Artinya kalau memang itu tidak keluar dari batasan-batasan Allah, tidak keluar dari peraturan-peraturan Allah, apapun yang kamu kerjakan, semua aktivitas kamu dan laju kehidupan kamu dalam mengisi waktu adalah ibadah. Kalau tidak keluar dari jalur Tuhan, itu dikatakan itu di dalam buku Al-Maududi. Kan seperti itu. Terus maknanya begitu harusnya karena ini translate, karena ini buku translate, jadi memang kita memahaminya agak susah. Buku translate itu paling susah untuk dipahami. Itu mesti menggunakan imajinasi yang fokus gitu. Lalu kita bisa mengetahui maksud dan tujuan daripada sebuah tulisan yang ditranslate. Yang diterjemah ini bukan terjemah ini. Jadi towards understanding Islam, ya, itu kan dunia yang terpaling dari Islam. Dunia yang tidak sesuai dengan Islam. Dalam buku dunia yang tidak sesuai dengan Islam, Al-Maududi berkata bahwa aktivitas kehidupan dan laju kehidupan bisa bernilai ibadah jika engkau tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Itu jika engkau tidak bertentangan dengan Tuhan atau bernilai ibadah. Saya itu keluar kali juga ya. Jadi mahamnya dia waktu itu sedikit gitu loh. Itu high-cap gitu. Seperti itu ya. Nah itu ya. Kemudian ini masalah waktu lagi. Ini bukan masalah pekerjaan dan ibadah. Tapi bagaimana kita mengisi waktu itu agar bernilai ibadah itu sebenarnya di dalam tulisan ini. Makanya diawali dengan al-waktu. Kemudian as-sayyid gitu kan. Kemudian awal asri demi masa demi waktu asar. Kemudian az-zaman alladzi yaqau fihi harafatun bana atau bunia adamu min khairin wasair. Juga itu masalah waktu. Kemudian juga iza amsaita fala tantazir as-sabah gitu ya. Wa iza asbahta fala tantazir al-masa. Kan begitu.
Nah itu kan juga merupakan waktu, masalah waktu lagi, bukan masalah bekerja nih, masalah waktu. Kemudian illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian ay jama'u bainal iman billahi wal amal shalih bainahum fi ridhin la fi khusrin. Itu juga masalah waktu juga. Nah kemudian apalagi itu masalah waktu lagi kan? Faiza qadaita lis-sholati fantasiru fil ard. Itu juga masalah waktu juga. Semua masalah waktu. Terutama udah ini banget sudah apa namanya udah pas banget yang dikatakan tadi wal asri ya, al waktu itu untuk az-zamanu alladzi yaqau itu termasuk waktu-waktu semua. Jadi sebenarnya makalah yang disajikan oleh Mr. ini ini merupakan berbicara masalah waktu yang bernilai ibadah. Bagaimana mengaktifkan waktu, mengkreativitaskan waktu agar waktu itu bisa bernilai ibadah. Itu yang enak, yang pasti. Ini kalau seandainya saya jadi pembimbing makalah, pembimbing apa desentrasi atau skripsi, saya bantai dulu. Jadi itu masih begitu. Jadi kalau kita baca dari makalah ini dalam keseluruhan tadi, itu sudah kita bisa mengerti. Oh ternyata ini bagaimana memanfaatkan waktu. Nah, di dalam waktu itu adalah sebuah pekerjaan. Waktu adalah itu. Waktu adalah kehidupan dan waktu itu adalah laju kehidupan. Siapa saja yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, maka dia akan hancur. Lalu bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik? Ya, sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan pekerjaan itu. Lalu bagaimana agar waktu itu menjadi ibadah? Jadi kita mengkreativitaskan waktu, mengisi waktu agar waktu itu bernilai ibadah. Ini apa? Ya pekerjaan. Baik yang bersifat ibadah mahdhah yang Imam bilang maupun yang ibadah khairo mahdhah. Itu maksudnya. Memang termasuk tinggi di makalah ini termasuk tinggi juga. Luar biasa gitu ya. Perlu istilahnya penjabaran. Ini tadi kita bahas baru 141 loh. Kita belum bahas 142, kita bahas 143, belum bahas 145 dan sebagainya. Belum juga, kita belum membahas halaman pertama, kedua, ketiga. Dia halaman 141 dan ini. Halaman 23-nya belum gitu. Luar biasa. Langsung ayam gitu. Jadi gitu ya. Jadi pada intinya makalah ini luar biasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah iza amsaita fala tantazir shalah. Wa iza asbahta fala tantazir masa. Jadi seperti itu. Itu makalah-makalah itu enak itu boleh dicatat lagi. Ini kita luar biasa bisa mengambil makalah ini banyak isi yang luar biasa di dalam menghargai dan juga kita mengisi waktu agar kita tidak menyia-nyiakan waktu. Di samping itu tidak melulu terhadap waktu karena uang dan bekerja, tetapi waktu itu kita bisa jadikan ibadah walaupun ghairah mahdhah tadi kita bahas. Kemudian juga ada kata-kata az-zamanul ladzi yaqau fi harakatun bana adam min khairil syarri. Itu kalau diartikan terjemah di sini kalau kita baca di halaman 142 itu, ya halaman kedua dari makalah ini, waktu yang terletak padanya segala aktivitas anak Adam berupa kebaikan dan keburukan. Ini terjemahan di sini kurang menilai terjemahan itu enggak pas dengan kalimat yang sorofnya sana. Belum pas gitu. Jadi masih simpang siur. Coba dah. Siapa yang bisa memahami waktu yang terletak padanya segala aktivitas Adam berupa kebaikan dan keburukan. Jadi seakan-akan masih bingung kan? Waktu yang terletak padanya, kan? Segala aktivitas anak Adam berupa kebaikan dan keburukan itu. Nah kalau kita mengartikan secara nahwu az-zamanul ladzi yaqau fihi harakat. Itu bisa begitu dulu. Jadi masa atau waktu yang akan terjadi di dalam waktu tersebut adalah sebuah aktivitas. Jadi aktivitas waktu itu merupakan aktivitas. Dan yang menetapkan waktu itu ada. Dan manusialah yang bisa menentukan waktu itu. Apakah waktu itu menjadi bagian dari kebaikan atau waktu itu bisa menjadi bagian dari keburukan. Manusia yang menentukan itu. Anak Adam yang menentukan itu.
Jadi siapa yang menetapkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan ini? Ya kamu sendiri. Mana dalilnya? Az-zamanu alladzi yaqau fihi harakatun bana atau dunia adamu min khairin wa syarrin. Yang menetapkan waktu baik dan buruk adalah anak Adam sendiri, adalah manusia itu. Kalau manusia itu bisa memanfaatkan dengan waktu dengan baik, maka baiklah waktu itu. Dan apabila waktu itu dimanfaatkan dengan tidak baik, maka tidak baiklah orang itu. Itu kata-kata az-zamanu allazi yaqau fihi harakatun dunia Adam atau bana Adamu min khairin wa syarrin. Itu. Jadi pada dasarnya makalah ini berbicara dari awal sampai akhir masalah-masalah yang berkenaan dengan waktu. Makanya dikatakan Allah mengatakan wal asri wal duha wal laili wal fajri, itu semuanya lah masalah waktu. Makanya siapa saja yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia akan menjadi pemenang di waktu ini. Jadi maka dikatakan jadikanlah waktu ini, waktu sekarang lebih baik daripada waktu kemarin. Ada juga yang mengatakan bahwa waktu masa lalu adalah sebuah sejarah. Sekarang adalah masa kenyataan dan besok adalah masa perencanaan. Barang siapa yang waktu ini lebih baik daripada waktu kemarin, ialah seorang ridhul, menang. Macam dikatakan, jama'u bainal iman billahi wal amali sholih fa innahu fi ridhin la fi khasrin. Itu ada sih. Jadi sekali lagi makalah ini berbicara bukan masalah ibadah sebagai ibadah bisa menjadi apa namanya tadi, bekerja bisa menjadi ibadah, tapi makalah di sini berbicara masalah pemanfaatan waktu, kreativitas waktu, mengaktifkan waktu agar bernilai ibadah. Bagaimana? Ya. Duduknya bicara. Ganti. Baru masuk baik juara. Tapi luar biasa, benar-benar luar biasa. Apa yang Bapak Udin termasuk kreativitas banget. Beliau itu, Pak Udin ini menulis sebuah catatan, tulisan yang bermanfaat buat kita. Walaupun ketika membelurkan makalah pada kita banyak sekali teman saya, karena memang diawali misalnya gini, dia mau ke Blok M sebenarnya, tapi lewat Lebak Bulus dulu, apa baca gitu, kemudian dirasa ya, kan naik 75 ini tinggal jalan mampang perapatan cepat, kenapa ke Lebak Bulus dulu kemudian gitu kan, seperti walaupun sama-sama di tujuannya saya tidak paham tujuannya ini selain ya. Iya. Nah, saya kira itu ya. Dalam masalah ini saya kira itu. Adapun bagi teman-teman barangkali ini satu fase saja. Barangkali setelah kita membentuk atau mengumpulkan atau menyimpulkan daripada masalah ini bahwa inilah masalah waktu dan bukan bertujuan kepada masalah pekerjaan dan ibadah, di aktivitas dan memanfaatkan waktu dengan ibadah. Setelah kita mengetahui itu, silahkan lagi dah. Kalau yang mau baca baca lagi. Masalahnya itu satu loh. Kita tadi mulai dari jam berapa? Dari jam 9. Dari jam 9 nih, kemudian dari itu kita mulai di 9. Hanya membahas halaman awal. Ini juga jam 1 kan? Iya, ya. Hanya membahas awal, ya, halaman depan, belum halaman berikut dan berikut. Emang luar biasa indahnya pertemuan kita, indahnya diskusi kita luar biasa. Yang pasti mengupas cakrawala pengetahuan, cakrawala dunia pengetahuan dengan berbagai macam aspeknya, berbagai macam tujuannya, berbagai macam disiplin ilmunya. Bahkan juga ada bahasa Inggrisnya, ada hadisnya, ada Al-Qur'annya, ada makalah-makalahnya. Luar biasa. Itu yang kita ambil sisi baiknya di situ pada malam hari ini, luar biasa. Jadi kemudian telah memaparkan sebuah makalah yang luar biasa. Itu ya. Gimana masih ada kerja lagi? Silakan. Kayak Islam tadi bisa seperti ini.
Sebenarnya dari awal aja tuh ya, buat dengar juga nih pemakalan kita yang disampaikan tentang hadis Kanaka dari Hikmal di dunia ada isu abadah kayak gitu kan, dibilang kalau sholat dicontohin sholat, ibadah ingat mati besok, dan kalau bekerja akan ya kan tadi kan makanya ini nggak sesuai dengan judul gitu. Nah kalau umpamanya emang begitu pekerjaan kita mau ibadah kan, misalkan kita mati besok gitu kan. Makanya di situ kan tadi sempat nggak ada jawaban atau tak di situ kayak gitu. Dan sebenarnya itu paparan dari hadis itu sebenarnya maksud secara ini apa sih biar itu yang mali dunia kan maka kami itu abadah wa mali akhirat kan maka kami itu wadah kamu itu wadah itu sebenarnya semangat kerja, semangat hidup, pantang menyerah, kan begitu, semangat ikhtiar sebagainya itu gitu. Tapi mesti dikira-kira. Artinya ketika kita hidup, kalau kita lagi dalam keadaan ibadah, etos ibadahnya benar. Kan begitu seperti itu. Kerja ibadah itu yang benar. Artinya kenapa benar? Ya perhatikan betul-betul, perhatikan nilai-nilai ibadah itu diterima atau tidak. Bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana rukun-rukun ibadah itu, agar memang kita diterima oleh Allah ibadah itu. Oleh karena itu, karena kita takut ibadah kita tidak diterima, khususlah tahankan kita masih kan gitu. Kita mendapatkan nilai pahala, etos kerja yang baik dalam ibadah. Etos kerja ini maksudnya adalah tanda kutip ya. Etos kerja yang baik dalam ibadah, etos kerja itu menjalankan segala hukum ibadah dengan baik dan benar agar diterima Allah, seakan-akan kita akan mati besok. Kan sayang kalau ibadah tidak diterima oleh Allah, kita mati besok, sayang banget ini. Terus nanti semangat kerja. Nah, kalau umumnya kalau kita lagi tanya isu abadah, nah itu ketika lagi bekerja. Kalau di bekerja jangan ingat mati, kenapa mas? Nanti nggak semangat. Sebab dalam bekerja itu ada nilai ibadah. Kalau kita meyakini ibadah kan begitu. Oleh karena itu bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Artinya kita mempunyai tanggung jawab. Artinya kita juga perlu ikhtiar, perlu mencari nafkah, kerja yang baik dan sebagainya. Dan semuanya masih menunggu harapan dari kita sebagai penafkah. Kan begitu. Makanya jangan putus asa di dalam menghadapi kehidupan dunia ini, dalam bekerja jangan putus asa apabila hari kita mendapatkan rezeki dari Allah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Nah, itu sebenarnya jangan putus asa. Ingat, waktu besok masih ada. Besok masih ada. Dan jangan tergesa-gesa seakan-akan besok tidak ada. Jangan. Hadapi aja hadapi aja apa yang ada pada saat ini. Kan begitu. Seperti dikatakan di sini, mana itu? Kalau kita mau bahas lagi. Kalau berapa mau nggak kuat. Jadi bekerjalah sesuai dengan keadaanmu kan gitu.